Pak Ashar, narkoba beredar di tempat hiburan malam. Ini hal baru atau rahasia umum? Rahasia umum lah. Rahasia umum ya? Jadi begini ya, saya ingin menyampaikan bahwa sekarang terbukti bahwa kejahatan narkoba itu adalah kejahatan yang terorganisir, kejahatan yang profesional, dan kejahatan yang sistematik. Ini terbukti ya, dengan kasus yang terakhir yang diungkap oleh BNN ini, kelihatan sekali bahwa ini betul-betul terorganisir ya, mulai meracik dan sebagainya sampai kepada penyaluran. Kemudian juga profesional, dilakukan oleh orang yang mengerti. Ya pastinya ya, paling tidak dia mungkin seorang ahli kimia dan sebagainya ya. Dan ketiga ini sistematik itu yang masuk, yang mau ikut itu harus jadi member dan bla 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 dan seterusnya. Kemudian di dalam produksinya pun ya, mereka memproduksi bukan hanya dikonsumsi oleh customer yang ada di situ, tapi juga disuplai ke tempat-tempat lain. Ini betul-betul suatu kejahatan narkotik yang lengkap, walaupun dalam kadar yang katakanlah belum bersifat internasional ya, masih kadar-kadar yang tetapi ya ini baru yang ketahuan. Dan saya menduga masih banyak tempat-tempat seperti ini, bukan hanya di Jakarta, tempat-tempat lain. Inilah tantangan besar buat kita, bahwa kita sekarang ini memang berfokus kepada represif, dan kita harus salut. Masih ada BNN, masih ada Polri, TNI yang betul-betul melaksanakan perintah Presiden itu. Betul. Tapi pada sisi-sisi yang represif. Lebih kepada penindakan ya Pak? Penindakan, sedangkan pada prevensinya tidak. Kita tidak melihat bahwa ada pencegahan-pencegahan terhadap para pemakai baru atau dan sebagainya. Jadi memang di sisi penindakan angka 10. Kenapa Pak? Kalau pencegahan kenapa kita lemah? Nah begini, pencegahan itu kan harusnya yang dicegah itu yang belum terkena. Betul. Satu ya, yang belum terkena itu di mana? Ada di mana? Mereka ada di kalangan tingkat-tingkat yang umurnya remaja ke bawah, di sekolah-sekolah, di pondok-pondok, di desa-desa. Siapa yang mau ke sana? Ya, siapa yang mau mengadakan bimbingan ke sana? Ya, saya kebetulan dengan teman-teman saya dari Gerak baru saja mendatangi beberapa pulau di daerah Maluku, di Buru, di Aru, di Seram. Itu anak-anak yang belum terkena itu yang kita sentuh sekarang. Dan ini tidak dilakukan oleh pemerintah. Pak, selain banyak sekali cara yang dilakukan oleh para bandar pengedar untuk mengelabui aparat, sekarang nyatanya banyak juga ini adalah beredarnya narkotika jenis baru. Ada yang disebut sebagai Flaka, kemudian Minion, Gorilla, kemudian tadi yang di MG International Club itu ekstasi cair. Mereka itu semakin berevolusi, semakin lihai untuk mengelabui aparat. Tapi apakah kita juga semakin lihai Pak untuk mengungkap mereka? Saya lihat, jujur aja, ini kewalahan. Ya. BNN, Polri, ini kewalahan menghadapi seperti ini. Mereka begitu cepat untuk switch kan. Ya. Narkoba jenis-jenis A, B, C, seperti ini. Dan dalam undang-undang itu ada. Mereka berusaha untuk yang tidak tersebut dalam undang-undang. Karena kita berlaku hukum positif kan. Mereka mengharapkan, kalau ketangkep pun ini bukan narkoba. Jadi selalu mencari celah Pak ya? Tapi buat masyarakat tidak mau tahu. Masyarakat pokoknya yang begini ya narkoba, nah, akibatnya sama dengan akibatnya. Itu harus kita pandang bersama. Kalau kita terjebak pada hukum positif saja, selalu katakan yang tidak masuk dalam undang-undang itu bukan narkoba, itu berbahaya.